Pernahkah Anda merasa seperti sedang melawan arus deras yang sangat kuat, di mana setiap langkah yang Anda ambil tampaknya dihadang oleh tantangan yang semakin berat? Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana segala usaha Anda tampak sia-sia, seperti berenang melawan arus yang tak kunjung mereda? Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seperti arus deras yang terus menarik Anda ke bawah, meskipun Anda berusaha sekuat tenaga untuk bertahan? Jika Anda pernah merasakannya, video ini sangat cocok untuk Anda yang ingin menemukan solusinya. Ada sebuah filosofi Tiongkok kuno yang mungkin dapat membantu Anda menemukan solusi hidup yang lebih ringan dan alami. Bayangkan jika ada cara untuk menjalani hidup tanpa selalu merasa tertekan atau terbebani, ada cara untuk tetap mengikuti jalan kehidupan tanpa melawannya. Filosofi ini berasal dari ajaran filsuf legendaris Lao Tzu, yang hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Meskipun keberadaannya masih diperdebatkan, ajarannya tentang Wu Wei atau tidak melakukan apa-apa masih berlaku. Wu Wei mengajarkan kita untuk bertindak tanpa usaha terlalu keras, seperti berada di sebuah zona di mana semuanya berjalan alami dan lancar. Namun ini bukan hanya tentang menjadi pasif atau tidak berbuat apa-apa sama sekali, tetapi tentang cara menemukan keseimbangan dan keselarasan dalam setiap tindakan kita. Dalam video ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang Tao Te Ching, karya Lao Tzu, dan bagaimana kita dapat menerapkan filosofi Tao dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita bisa memulai untuk menemukan kebijaksanaan dan ketenangan melalui kekuatan alam dan air. Bersiaplah untuk mendapatkan inspirasi dan menemukan cara baru untuk melihat dunia dengan filosofi seperti air mengalir. Konsep pertama yang sangat menarik yaitu konsep Wu Wei. Sebagian dari Anda mungkin bertanya-tanya, apa itu Wu Wei? Lao Tzu mengajarkan konsep Wu Wei, salah satu konsep utama dalam filosofi Taoisme. Asteris Wu Wei berarti tanpa tindakan, tindakan tanpa usaha, atau tindakan tanpa tindakan dalam bahasa sederhana. Sepertinya paradoks, bukan? Namun, pada kenyataannya, ini adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan penuh keharmonisan. Bayangkan jika Anda bermain basket, menari, atau menulis. Pernahkah Anda mengalami saat di mana segala sesuatu terasa begitu alami dan mengalir begitu saja tanpa upaya? Para atlet menyebut ini zona. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak tertekan atau terbebani oleh pikiran tentang hasil akhir. Mereka hanya berkonsentrasi pada tindakan yang mereka hadapi saat ini, dan semuanya berjalan lancar. Ini adalah dasar dari Wu Wei. Ini tidak berarti kita pasif atau tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, itu tentang menemukan keseimbangan dalam tindakan kita, bertindak dengan cara yang paling alami dan sesuai dengan kehidupan. Kita harus berhenti memaksakan diri kita sendiri, berhenti melawan arus alami, dan belajar untuk mengalir bersama alam semesta. Lao Tzu percaya bahwa mempraktikkan Wu Wei membantu kita lebih selaras dengan Tao atau jalan. Tao adalah kekuatan alam yang mengalir melalui segala sesuatu dan melampaui pemahaman kita. Dengan mengikuti Wu Wei, kita belajar untuk percaya pada proses alamiah dan membiarkan kehidupan berjalan sendiri. Bayangkan bagaimana rasanya menjalani hidup tanpa tekanan yang berlebihan, kekhawatiran yang tidak perlu, dan usaha keras. Untuk mencapai ini, Wu Wei mengajarkan kita untuk melepaskan kendali yang berlebihan dan membiarkan diri kita mengalir dengan aliran alami kehidupan. Konsep Wu Wei memberi kita cara untuk menemukan ketenangan dan keseimbangan dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan perjalanan ini dan pelajari lebih banyak tentang cara kita dapat menerapkan Wu Wei dalam kehidupan sehari-hari kita. Setelah kita memahami konsep Wu Wei, saatnya kita mempelajari Tao Te Ching, salah satu karya filosofi Taoisme yang paling penting. Apa sebenarnya Tao Te Ching? Lao Tzu menulis buku bertajuk Tao Te Ching sekitar abad ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi. Tidak ada yang meragukan kedalaman dan pengaruh ajaran Lao Tzu.
Meskipun ada perdebatan tentang kapan tepatnya buku ini ditulis dan apakah dia benar-benar hidup. Apa sebenarnya Tao? Semua orang menghadapi masalah ini. Asteris Tao yang dapat digambarkan bukanlah Tao yang abadi. Nama yang bisa diucapkan bukanlah nama yang kekal, kata Lao Tzu. Dengan kata lain, Tao adalah sesuatu yang melampaui apa yang dapat kita katakan dan pahami. Bayangkan bahwa Tao adalah kekuatan alam yang mengalir melalui semua hal, seperti air sungai. Meskipun kita mungkin tidak dapat memahami atau menggambarkannya secara menyeluruh, kita dapat merasakannya dan mengikuti alirannya. Lao Tzu mengatakan bahwa kedamaian dan harmoni dapat dicapai dengan hidup selaras dengan Tao Asteris. Konsep ketenangan pikiran adalah salah satu ajaran penting yang ditemukan dalam Tao Te Ching. Ini tidak berarti kita harus tetap diam tanpa tindakan. Sebaliknya, mencapai keadaan pikiran yang tenang dan tidak terganggu oleh tekanan atau kekhawatiran adalah fokusnya. Kita dapat bertindak dengan cara yang lebih alami dan efektif tanpa usaha keras ketika pikiran kita tenang. Bayangkan diri Anda sebagai seorang pelukis. Dia tidak memikirkan hasil akhir atau tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik ketika dia benar-benar terlibat dalam pekerjaannya. Dia hanya berkonsentrasi pada setiap goresan kuas, menikmati prosesnya, dan membiarkan kreativitasnya mengalir. Dalam filosofi Tao, inilah yang dimaksud dengan ketenangan pikiran. Lao Tzu juga menekankan betapa pentingnya menjadi rendah hati dan tidak terlalu berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu. Dia percaya bahwa menemukan keseimbangan dan kebijaksanaan dapat dicapai dengan mengikuti aliran alam. Ini adalah pelajaran yang sangat relevan dalam kehidupan kita yang seringkali penuh dengan tekanan dan tuntutan. Tao Te Ching mengajarkan kita untuk hidup dengan cara yang lebih lembut, alami, dan selaras dengan alam. Teman-teman, ajaran Lao Tzu dapat membantu kita mengatasi stres, menenangkan pikiran, dan hidup dengan lebih damai. Kita masuk ke cerita yang sangat menarik dari buku Taoisme lain yang penting, Zhuangzi. Konsep Wu Wei digambarkan dengan sangat memukau dalam cerita ini. Ting adalah tokoh utama cerita ini. Bayangkan seorang chef yang menggunakan pisau di dapur, tetapi dia bukan chef biasa. Ting adalah seorang ahli memasak yang telah menguasai tekniknya dengan begitu sempurna sehingga dia dapat memotong lembu dengan sangat indah. Raja Wenhui melihat juru masak Ting bekerja suatu hari. Anggunnya Ting memotong lembu membuatnya kagum. Setiap potongan pisau dibuat dengan sangat cepat dan tanpa usaha. Luar biasa, kata Raja Wenhui. Bagaimana Anda bisa melakukan ini secara sempurna? Juru masak Ting kemudian menjawab, yang saya pedulikan adalah Asteris Tao yang melampaui keterampilan. Saat saya pertama kali mulai memotong sapi, satu-satunya hal yang saya lihat adalah sapi itu sendiri. Saya tidak melihat sapi yang masih hidup setelah 3 tahun. Sekarang, saya melakukannya tanpa melihat dengan mata saya, dengan semangat. Persepsi dan pemahaman terhenti, dan roh bergerak sesuai keinginan-keinginannya. Saya mengikuti riasan alami dengan membuat lubang besar, memasukkan pisau ke dalamnya, dan mengikuti prosesnya sesuai dengan keadaan. Oleh karena itu, saya tidak pernah bersentuhan dengan tendon atau ligamen terkecil, apalagi tendon utama. Semua orang memikirkan itu. Juru masak Ting menggunakan kedua mata dan ruhnya untuk mengidentifikasi struktur tubuh lembu dan mengikuti alur alaminya. Ini adalah ilustrasi ideal dari Wu Wei, yaitu tindakan yang dilakukan tanpa upaya yang signifikan. Dia tidak memaksakan pisau untuk memotong, sebaliknya, dia membiarkan pisau bergerak dengan lembut sesuai arahnya sendiri. Kondisi pisau yang digunakan oleh juru masak Ting adalah elemen yang paling menarik dari cerita ini. Dia mengatakan bahwa koki yang baik mengganti pisaunya setiap tahun karena mereka memotong dengan keras, sedangkan koki biasa menggantinya setiap bulan karena mereka memotong dengan keras. Namun, selama 19 tahun, Ting telah menggunakan pisau yang sama dengan keterampilan dan kehalusan. Ini menunjukkan bagaimana menjadi ramah dan efektif.
Dengan menggunakan kekerasan dan perjuangan, kita hanya menghabiskan waktu dan merusak alat-alat kita. Namun, dengan mengikuti aliran alami, kita dapat mencapai lebih banyak dengan kurang usaha. Cerita ini menunjukkan betapa pentingnya Tao dalam kehidupan sehari-hari. Ting tidak hanya memotong lembu, dia selalu mengikuti Tao. Kita bisa belajar untuk mengikuti alur alami kita dan menemukan cara yang lebih halus dan efisien untuk mencapai tujuan kita daripada berusaha keras dan memaksakan diri. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita belajar dari juru masak Ting dan menemukan cara menjalani hidup yang lebih sehat, alami, dan efisien. Kita telah mempelajari ide Wu Wei, menghormati Tao Te Ching, dan mendapatkan inspirasi dari cerita juru masak Ting. Sekarang kita akan mempelajari kekuatan kelembutan, salah satu prinsip utama Taoisme, dunia di mana kita hidup sering mengagungkan kekuatan dan agresi. Banyak dari kita diajarkan bahwa kita harus berjuang dan memaksakan diri untuk mencapai sesuatu. Namun, Taoisme menawarkan perspektif yang berbeda. Para filsuf Tao dan Lao Tzu mengatakan bahwa fleksibilitas dan kelembutan bisa menjadi sumber kekuatan yang lebih besar. Semua orang pikirkan air. Dibandingkan dengan benda keras seperti batu, air adalah substansi yang sangat lembut yang dapat mengambil bentuk apapun. Tapi perhatikan bagaimana erosi dapat mengikis batuan keras dengan waktu. Air memiliki kemampuan untuk membentuk dan mengubah lingkungan sekitarnya saat mengalir bebas melalui alurnya. Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu mengatakan, kebaikan tertinggi itu seperti air, yang bermanfaat bagi seluruh ciptaan tanpa berusaha bersaing dengannya. Ia berkumpul di tempat-tempat yang tidak populer, sehingga mirip dengan Tao. Air menunjukkan kelembutannya, meskipun tidak memiliki ambisi atau tujuan khusus. Dia mampu mencapai hal-hal besar dengan cara yang alami dan tenang. Kita harus kembali ke cerita juru masak Ting. Dia telah menggunakan pisau yang sama selama 19 tahun karena dia memotong dengan lembut dan bijaksana. Jika dia menggunakan kekerasan saat memotong, pisau itu pasti sudah rusak sejak lama. Ini menunjukkan bagaimana cara yang lembut dan cerdas bisa jauh lebih baik daripada kekuatan kasar. Kelembutan memiliki banyak manfaat dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Pernahkah Anda melihat bagaimana orang-orang yang ramah dan bijak dapat mempengaruhi dan menginspirasi orang lain tanpa melakukan apapun? Mereka melakukan hal-hal besar dengan tenang dan terkendali, seperti mengalirnya air dengan lembut tetapi pasti. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita merasa perlu memaksakan kehendak kita atau berjuang keras untuk mencapai sesuatu. Namun demikian, kita mungkin dapat mengambil pelajaran dari filosofi Tao dan mengambil pendekatan yang lebih lembut dan fleksibel. Mari kita coba mengikuti aliran alami dari keadaan dan menemukan cara untuk bekerja dengan lebih bijaksana dan efektif daripada menentang arus. Coba cari saat-saat di mana Anda dapat menerapkan sifat ramah ini. Ini bisa terjadi saat kita menghadapi masalah di tempat kerja, menangani konflik pribadi, atau bahkan saat kita merawat diri kita sendiri. Kita dapat mencapai lebih banyak dengan lebih sedikit usaha jika kita belajar untuk lebih fleksibel dan mengikuti aliran alami. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menjadi seperti air, lembut, fleksibel, dan bijak. Dengan cara ini, kita dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar dan hidup dalam harmoni yang lebih baik. Setelah kita memahami kekuatannya, kita harus melihat bagaimana kita bisa menggunakannya seperti air dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat apa artinya mengikuti jalan hidup alami. Kehidupan Taois sering digambarkan sebagai sungai. Kita dapat mengikuti aliran sungai atau melawan aliran yang sudah ada. Kebanyakan dari kita merasa lelah dan stres, berusaha mengendalikan segala sesuatu di sekitar kita, dan berenang melawan arus. Namun, apa yang terjadi jika kita mengikuti arus dan mengalah? Lao Tzu memberitahu kita bahwa mengikuti aliran alam akan membantu kita menemukan kedamaian dan keseimbangan. Namun, bagaimana kita dapat mencapai ini dalam kehidupan kontemporer yang penuh dengan tuntutan dan tekanan?
Dalam kehidupan sehari-hari, Anda dapat mengalir seperti air dengan beberapa cara berikut. 1. Hentikan pengendalian yang berlebihan. Seringkali kita merasa harus mengontrol segala sesuatu di sekitar kita, dari pekerjaan kita hingga hubungan dan masa depan kita. Namun, kita sebenarnya tidak dapat mengontrol banyak hal. Mengalir seperti air menunjukkan bahwa kita harus melepaskan kendali kita dan mempercayai proses alam. Ini tidak berarti kita menjadi pasif. Sebaliknya, kita belajar untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol dan melepaskan yang lain. 2. Hiduplah pada saat ini. Jika kita mengikuti aliran, kita sepenuhnya hadir di saat ini. Kita fokus pada apa yang ada di depan kita daripada mengkhawatirkan masa depan atau merenungkan masa lalu. Saat kita hidup di masa sekarang, kita dapat bertindak dengan lebih bijaksana dan tenang, seperti air yang mengalir dengan lancar di sekitar hambatan. 3. Beradaptasi dan fleksibel. Air dapat berubah sesuai dengan bentuk apapun yang dihadapinya. Ketika kita menghadapi kesulitan atau perubahan, kita harus belajar untuk beradaptasi dan menjadi fleksibel. Ini sangat penting untuk mengalir bersama aliran hidup kita. Kami dapat belajar untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan daripada menentangnya. 4. Mengurangi upaya yang berlebihan. Kita sering dididik untuk melakukan upaya ekstra dan memaksakan diri untuk mencapai tujuan. Namun, Lao Tzu mengatakan bahwa dengan mengikuti aliran alami, kita dapat mencapai lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa kami bekerja dengan cerdas daripada keras. Fokus pada tindakan yang paling efektif dan jangan terlalu memaksakan diri. 5. Terima proses alam. Percayalah bahwa alam melakukannya dengan caranya sendiri, dan kita adalah bagian dari proses itu. Kita memiliki jalan kita sendiri dalam hidup, seperti air mengalir ke laut. Ketika kita belajar untuk mempercayai proses ini, kita akan menemukan kedamaian dan keseimbangan. Contoh praktis yang dapat Anda temui dalam kehidupan sehari-hari, bayangkan bahwa di tempat kerja Anda sedang mengerjakan proyek besar. Coba ikuti prinsip Wu Wei daripada merasa tertekan dan berusaha keras untuk mengontrol setiap detail. Buat rencana yang bijaksana, fokus pada tugas-tugas yang paling penting, dan biarkan proses berjalan seperti yang diinginkan. Ketika Anda menghadapi konflik, cobalah untuk bertindak dengan tenang dan fleksibel, dan mencari solusi yang harmonis daripada memaksakan kehendak Anda sendiri. Dalam kehidupan pribadi kita, mungkin kita bisa belajar untuk menikmati momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari dan melepaskan kekhawatiran tentang masa depan. Kita bisa belajar menemukan keindahan dan kebahagiaan setiap saat, seperti air di sungai. Mengalir seperti air berarti menemukan cara hidup yang lebih damai, bijaksana, dan harmonis. Hidup kita akan menjadi lebih mudah dan bermakna jika kita menganut prinsip-prinsip ini. Kita telah membahas banyak konsep menarik dari filosofi Taoisme sebelumnya. Sekarang kita harus berbicara tentang salah satu prinsip yang paling penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, fokus pada saat ini. Kita sering terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan karena kehidupan modern yang penuh dengan gangguan dan tekanan. Tetapi Taoisme mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dan kebijaksanaan saat ini. Namun, bagaimana kita dapat mencapainya? 1. Menikmati saat ini. Menyadari situasi saat ini adalah langkah pertama menuju fokus pada saat ini. Seringkali kita menjalani hari kita tanpa memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Cobalah untuk mengambil napas dalam-dalam dan menikmati saat ini. Perhatikan suara di sekitar Anda, rasakan udara yang Anda hirup, dan ketahui emosi Anda saat ini. 2. Menghargai momen-momen kecil. Kebahagiaan biasanya ditemukan dalam hal-hal besar seperti pencapaian tujuan atau pencapaian jangka panjang. Namun, kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam momen-momen sehari-hari yang sederhana. Itu mungkin secangkir kopi di pagi hari, berbicara dengan teman, atau berjalan-jalan di taman. Kita belajar untuk menikmati hidup dengan lebih banyak dan lebih sedikit stres dengan menghargai momen-momen kecil ini.
3. Berhenti berpikir tentang masa lalu dan masa depan. Sangat mungkin bahwa pikiran kita selalu memikirkan masa lalu atau merencanakan masa depan. Sangat penting untuk belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Tetapi terlalu banyak berpikir tentang masa depan dapat menghalangi kita dari menikmati hidup kita saat ini. Biarkan masa lalu dan masa depan berlalu, dan fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan sekarang. Semua akan berjalan dengan baik. 4. Berkonsentrasi pada diri sendiri. Praktik kesadaran penuh atau mindfulness membantu kita untuk fokus pada saat ini. Kita dapat melatih pikiran kita untuk menjadi lebih tenang, fokus, dan lebih hadir setiap saat dengan melakukan meditasi atau bentuk pelatihan kesadaran diri lainnya. Kesimpulan, jika kita berkonsentrasi pada saat ini, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga menjadi inspirasi bagi Anda. Bagi Anda yang sudah like, komen, subscribe, dan membagikan video ini, saya doakan semoga hidup Anda selalu diberikan kemudahan. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.